Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 15 Maret 2020 ini, kita diajak dalam minggu Prapaskah yang ketiga. Prapaskah yang ketiga, kita diajak untuk merenungkan kehausan kita manusia. Ketika bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju ke tanah terjanji, mereka berada di suatu padang gurun Masa dan Meriba. Mereka sungguh-sungguh kehausan, mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka kelaparan, mereka kehausan. Dan mereka mengeluh bersungut-sungut kepada Tuhan, apakah Tuhan ada di sini? Pertanyaan yang membuat mereka sungguh seperti tidak ada harapan lagi. Dan itu mungkin sekarang juga pada zaman ini, pada saat ini sekarang dengan virus corona, adakah Tuhan itu? Seluruh dunia secara global, secara mondial takut dengan apa yang disebut virus COVID-19. Luar biasa. Apakah ada Tuhan di situ? Semua orang ditakuti, ketakutan, kecemasan. Dan itu akhirnya membuat Tuhan semacam marah kepada orang Israel yang tidak percaya, karena mereka sudah mendapatkan pengalaman dibebaskan dari Mesir menuju tanah terjanji, dan ketika mereka menghadapi penderitaan, menghadapi padang gurun, menghadapi tidak ada air, menghadapi tidak ada makanan, mereka masih tidak percaya akan karya Tuhan. Maka dikatakan di sini, maka dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencoba Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mungkin pertanyaan yang sama bisa diajukan pada zaman ini, saat ini, coronavirus ini. Adakah Tuhan? Pertanyaan yang sangat fundamental. Nah, Yesus dalam baca Injil sangat berbeda lagi. Bagaimana menjawab kehausan manusia itu? Bagaimana menjawab kerinduan manusia akan keselamatan, akan kebahagiaan? Mungkin coronavirus itu dipakai Tuhan juga untuk menunjukkan sebetulnya manusia harus menangkap kebutuhan dasar mereka akan kehausan, akan kelaparan. Bukan pada hal-hal yang materi, bukan pada uang, pada kesenangan, kenikmatan. Pada lebih dalam daripada itu. Yesus mengatakan kepada wanita nakal di sumur Yakub di Samaria itu, seandainya engkau tahu, engkau mendapatkan air yang tak akan habis, yang mengalir dari hatimu yang terdalam. Dan itulah lewat saya. Wanita itu terpesona karena tahu bergaul akrab dengan Yesus. Dan dia mulai memasuki dorongan batinnya, memasuki kerinduan hatinya yang terdalam akan kehausan batin, kelaparan batinnya. Akan seseorang yang dapat memuaskan kerinduan hatinya sehingga mereka tidak takut, tidak gentar. Connectedness dengan Tuhan, dengan Yesus. Seandainya engkau tahu, akulah itu yang menjadi sumber kehidupan bagimu. Luar biasa saudaraku yang terkasih. Dialog Yesus dengan wanita itu mengubah perspektif, mengubah iman, mengubah gambaran tentang Yesus sebagai Mesias, sebagai pemenuh kebutuhan dasar manusia. Kalau tidak membuat orang takut. Kenapa kita takut? Karena mungkin kita tidak bersandar kepada Tuhan, mungkin dalam tanda petik, atau sandaran kita mungkin tidak sangat kuat, bisa jadi. Nah, itulah yang menggoncangkan dunia sekarang ini. Di mana-mana sepi, Italia sepi, di banyak negara orang kembali ke dalam dirinya. Mungkin orang diajak untuk kembali, untuk merenung, untuk diam, untuk hening, untuk melihat makna hidupnya bagi dirinya sendiri dan bagi dunia. Tuhan memakai berbagai macam cara supaya kita kembali ke akar hidup kita, kembali kepada Yesus sebagai pemenuh kebutuhan, kehausan dan kelaparan manusia. Saudara, Prapaskah adalah cara kita untuk masuk ke dalam, untuk mengenali dorongan-dorongan batin kita, kerinduan kebutuhan dasar kita akan Sang Penebus, akan Sang Penyelamat. Siapakah itu? Yesus. Bergaulah dengan Yesus dalam keheningan dan kesunyian. Berikan waktu 15 menit sehari untuk bergaul dengan Yesus. Dan Anda akan menemukan jawaban atas segala kerinduan, atas segala kegelisahan,
atas segala kecemasan hidup kita. Saudara, Anda dan saya dipanggil untuk masuk ke dalam. Jangan di luar. Semakin kita di luar, kita tidak akan mendapat jawaban yang sebenarnya. Saudara, mari kita masuk dalam hati kita, hening sunyi, untuk menemukan Sang Penebus Penyelamat, Sang Pemberikan jawaban atas kerinduan hati manusia yang terdalam. Tuhan memberkati Anda, melindungi Anda dan menguatkan Anda. Bagi Anda yang sakit, diberkati, disembuhkan oleh kuasa Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.